saya akan menjelaskan konsep dasar pengelolaan kelas atau manajemen kelas dan pendekatannya. Langsung saja kita ke definisi pengelolaan kelas, di mana pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kemudian tujuan dari pengelolaan kelas untuk menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan menyenangkan di ruang belajar. Apa sih pentingnya pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas merupakan komponen atau faktor yang membuat dan menjaga suasana serta kondisi kelas agar selalu terlihat efektif sehingga secara umum terlihat menarik. Yang kedua, dengan pengelolaan kelas yang bagus, maka interaksi antara pendidik dan siswa dapat terjalin dengan baik pula. Yang ketiga, ruang belajar atau kelas juga menjadi tempat di mana kurikulum pendidikan dengan setiap bagiannya, materi dengan sumbernya, serta semua mata pelajaran yang berkaitan dengan materi dididik dan dinilai di dalam kelas. Kemudian, prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, penekanan pada hal-hal positif. Kemudian yang terakhir, penanaman disiplin diri. Definisi kelas. Kelas menurut Eomar Hamalik di Jemara 2010 merupakan suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru. Selanjutnya kita ke pendekatan. Sebelum kita masuk ke dalam pendekatan dalam pengelolaan kelas, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih pendekatan. Pendekatan merupakan suatu usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang diadakan untuk mengadakan hubungan dengan suatu yang menjadi objek atau siswa melalui interaksi timbal balik. Setelah kita mengetahui apa itu pendekatan, kemudian kita masuk dalam pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Yang ketiga, pendekatan formatif. Yang keempat, pendekatan instruksional. Yang kelima, pendekatan proses kelompok. Yang keenam, pendekatan sosio-emosional. Dan yang terakhir, pendekatan resep. Kemudian apa sih pengertian dari pendekatan otoriter? Pendekatan otoriter memandang bahwa pengelolaan kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru, di mana tujuan pendekatan otoriter itu untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Selanjutnya, pelaksanaan pendekatan otoriter. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Maksudnya itu, kegiatan guru menggariskan pembatas-pembatas dengan peserta didik apa yang diharapkan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua, memberikan perintah, larangan, dan pesan. Maksudnya, sebagai strategi, cara dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik dapat melakukan sesuatu yang diinginkan guru, perintah, pengarahan, dan pesan yang disampaikan dan dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan teguran. Dalam strategi memanajemeni kelas yang digunakan guru memarahi peserta didik yang berperilaku tidak sesuai, yang melanggar peraturan dengan cara lemah lembut. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekati. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekati. Maksudnya, tindakan guru bergerak mendekati peserta didik yang dilihatnya berperilaku menyimpang atau cenderung menyimpang. Maksudnya, strategi ini untuk mencegah berkembangnya situasi mengacaukan atau yang mempunyai kemungkinan mengacaukan. Kemudian yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengecualian. Maksudnya, strategi ini guru dalam merespon perilaku menyimpang peserta didik yang di tingkat penyimpangannya cukup berat. Selanjutnya, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan pendekatan intimidasi. Kelemahannya,
Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalahnya itu sendiri. Kelemahan lain yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Kemudian kelebihan dari pendekatan intimidasi, siswa menjadi patuh terhadap apa yang disampaikan dan diperintahkan guru sehingga tercipta suasana kelas yang tertib. Tidak jarang dengan pendekatan ini menghasilkan prestasi belajar siswa. Pendekatan ini sangat ampuh digunakan untuk menyelesaikan masalah berat dan segera seperti perkelahian. Kemudian contoh pendekatan intimidasi misalnya, guru memergoki dua peserta didik berkelahi. Kemudian guru bertindak berhenti dengan harapan setelah mendengar guru, kedua peserta didik itu akan berhenti berkelahi. Kehadiran guru membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Dengan demikian, pendekatan intimidasi hanya baik untuk menghentikan perbuatannya yang salah berat dengan segera. Apabila perbuatan salah itu selesai atau berhenti, maka tindakan intimidasi tidak akan seproduktif strategi lain. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan formatif. Pendekatan formatif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Pendekatan permisif kurang dianjurkan karena pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial para anggotanya. Dalam hal ini adalah guru dan peserta didik memiliki hak dan kewajiban. Mereka diharapkan mampu bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jadi, apabila perbuatan dilakukan secara bebas dan tanpa batas, tentu saja bisa mengancam hak-hak orang lain. Ada dua bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas semacam ini yang menitik beratkan segala inisiatif dan kegiatan pada diri siswa, yaitu tindakan pendekatan pengalihan dan pemasabodohan merupakan tindakan yang bersifat permisif. Dari tindakan pendekatan ini muncul hal-hal yang kurang disadari oleh siswa, misalnya meremehkan sesuatu kejadian atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kemudian yang kedua, memberi peluang kemalasan dan menunda pekerjaan. Yang ketiga, menukar dan mengganti susunan kelompok tanpa melalui prosedur yang sebenarnya. Yang keempat, menukar kegiatan salah satu siswa digantikan oleh siswa lain. Yang kelima, mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada satu orang anggota. Yang kedua, pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Dalam pendekatan ini, pengajar memandang siswa telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan formatif. Kelebihan yaitu siswa diberi kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian, kekurangannya satu, dapat menghasilkan anak didik yang serba tidak memenuhi aturan-aturan, norma, dan nilai-nilai budaya serta agama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat luas. Kemudian yang kedua, pendekatan ini bertentangan dengan makna pengelolaan itu sendiri. Di dalamnya terkandung unsur pengaturan. Yang ketiga, akan dapat menciptakan masyarakat yang serba bebas. Selanjutnya, pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang didasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah sebagian besar masalah manjerial kelas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendekatan instruksional. Yang pertama, menyampaikan kurikulum pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Kemudian yang kedua, memberikan pengarahan yang jelas. Yang ketiga, menggunakan dorongan yang bermakna. Kemudian langkah-langkah pendekatan instruksional menentukan dan menerumuskan tujuan, merencanakan proses yang akan ditempuh dan mengevaluasi langkah-langkah.
Selanjutnya, pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok disebut juga pendekatan sosio-fisikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan pengaturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur pendekatan proses kelompok yang pertama tujuan kelompok, yang kedua aturan, kemudian yang ketiga pemimpin, dan yang keempat partisipasi. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pendekatan proses kelompok. Yang pertama, guru harus merumuskan kondisi kelas yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, guru perlu menganalisis kondisi kelas yang ada pada saat ini untuk membandingkan di kelas dengan kondisi yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang tepat untuk melakukan manjarial. Selanjutnya, pendekatan sosio-emosional dapat diartikan sebagai cara pandang yang menganggap bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik serta sebaliknya. Tujuan dari pendekatan sosio-emosional ini untuk menciptakan suasana belajar yang demokrasi sehingga membina rasa tanggung jawab sosial dan harga diri siswa, akhirnya terjalin hubungan yang positif antara guru dan siswa, siswa dan siswa. Selanjutnya, pendekatan resep dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak harus dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Kelebihan dari pendekatan resep yang pertama merangsang menciptakan kedisiplinan guru dan siswa. Yang kedua, dapat mengarahkan tindakan guru secara sistematis karena buku dapat dilakukan secara teratur dan bertahap. Kemudian kekurangan dari pendekatan resep yang pertama, seringkali guru yang menggunakan pendekatan ini kaku dan monoton, hanya berpedoman pada resep yang sudah ada. Kemudian yang kedua, memerlukan kepiawaian guru dalam menyusun resep yang sesuai dengan kondisi aktual kelas.